Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang kehidupan di masa tua ya. Jadi teman-teman, sekarang ini sebagai orang tua kita harus bijak menata masa tua kita dari sekarang. Jadi untuk persiapan kita di masa tua itu, menurut saya kita harus benar-benar jangan sampai salah langkah. Nah, jadi teman-teman, ini terutama edukasi ini adalah untuk orang tua ya. Saat ini sudah mulai memasuki usia lanjut dan mungkin sudah mulai pensiun dari kegiatan-kegiatan dan aktivitas kesehariannya. Bisa jadi itu dalam hal bekerja, hal usaha dan sebagainya dan sebagainya. Teman-teman, terkadang banyak orang tua yang di masa mudanya atau di masa kejayaannya persiapkan segala sesuatunya itu semuanya untuk anak. Ini bukan semua ya teman-temannya, tapi ada sebagian orang tua seperti itu. Dia mempersiapkan segala sesuatunya itu mulai dari harta. Ya, kalau masalah pendidikan itu kita wajib mempersiapkan pendidikan yang terbaik untuk anak kita. Masalah pendidikan, menjaganya sampai besar, karena anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib menjaga titipan Allah itu untuk dia jauh lebih baik daripada kondisi kita pada dulunya gitu ya. Ada orang tua yang benar-benar segala sesuatunya ini harta yang di sini untuk anak, ini rumah ini untuk anak, ini sebagainya untuk anak, sehingga dia lupa di saat kita sudah tua nanti semua harta kita sudah atas nama anak, terus kita nggak punya apa-apa lagi dong. Apalagi yang mau kita pegang, apalagi untuk kita meneruskan kehidupan ini kalau semuanya sudah dibuat atas nama anak dan bahkan mungkin sudah diberikan kepada anaknya tersebut ya. Menurut saya itu hal yang kurang tepat ya. Kenapa? Karena ketika kita sudah mulai tua, kita sudah mulai tidak bisa produktif, kita sudah mulai tidak bisa menghasilkan apa-apa, yang bisa kita andalkan hanyalah yang pertama adalah pasangan kita, baik itu suami maupun istri. Hanya itu yang bisa kita harapkan, dan terkadang itu juga belum tentu bisa diharapkan, tetapi itulah harapan kita yang bisa untuk saat ini. Kalau dibilang kita berharap kepada Allah itu udah pasti, itu nggak perlu dibilang lah ya, itu udah pasti guys. Tetapi kepada orang-orang yang di sekeliling kita yang kita anggap dekat, yang nomor satu yang paling kita harapkan itu adalah pasangan kita. Jadi dari sekarang jagalah hati pasangan kita, jagalah hubungan kita dengan pasangan kita, agar di masa tua nanti kita sama-sama saling melengkapi. Kenapa saya bilang hanya pasangan yang bisa kita harapkan? Di saat umpamanya anak kita sudah mulai tamat SMA, dia kuliah ke luar daerah, baik itu di luar negeri ataupun di daerah lain seperti Jakarta, Jogja dan sebagainya, atau Bandung, dia akan pulang di saat dia itu libur. Dia bisa pulang, dan di saat mungkin di saat lebaran dia bisa pulang. Seiring berjalan waktu dia akan tamat di situ, dan mungkin dia juga akan mendapat pekerjaan di situ, di tempat dia kuliah. Ada mungkin sebagian yang pulang lagi ke daerahnya, ke rumah orang tua, ada sebagian. Tetapi ketika dia kuliah di situ dan bekerja di situ, otomatis besar kemungkinan dia akan mendapatkan jodoh juga di situ. Nah, ketika dia sudah bekerja di situ, sudah bekerja di sana, dan juga sudah mendapatkan jodoh di sana, kapan waktunya dia lagi untuk menjaga orang tuanya yang di rumah yang sudah mulai tua dan sudah mulai renta? Itu sudah sangat tipis harapannya. Karena dia juga mungkin sudah punya keluarga di sana, sudah punya anak-anak juga di sana, dan itu tidak mudah untuk pulang. Ya, mungkin ketika orang tuanya sakit, kalau anak itu merasa punya tanggung jawab, dia akan pulang melihat orang tuanya sakit, dan dia akan kembali lagi ke kota tempat dia hidup. Nah, dengan alasan ya mungkin pekerjaan kah, atau tuntutan suami kah, atau apapun itulah gitu ya. Jadi tinggallah kita lagi di rumah. Terus siapa lagi yang bisa merawat kita di rumah? Ya pasangan kita. Kalaupun ada, kalau seandainya kita nggak ada pasangan lagi, umpamanya di hari tua kita, seandainya kita masih punya harta, kita masih punya ada yang mau bisa kita jual dan sebagainya, udah kita jual harta kita, kita suruh orang untuk menjaga kita, umpamanya kamu jagain aku di sini,
kamu saya kasih sekian sebulan. Itu yang bisa kita lakukan. Karena ketika kita punya harta, banyak orang yang bisa peduli kepada kita. Tetapi kalau kita tidak punya apa-apa sama sekali di waktu tua, nggak ada yang bakal peduli sama kita. Jadi teman-teman harus bijak di dalam hal itu. Teman-teman di usia 55 umpamanya, kalau bisa teman-teman nggak usah lagi nambah harta, umpamanya menambah beli tanah, beli ini, beli itu. Saya rasa nggak perlu lagi. Lebih baik uang itu ditabung. Tabungnya di mana? Ada 3 pilihan untuk menabung yang paling efektif sekali dan kapan aja bisa Anda ambil, ya. Yang pertama, Anda menabung di bank. Yang kedua, Anda bisa menabung dengan cara membeli emas, menyimpannya. Yang ketiga, Anda beli kendaraan. Nah, cuman yang ketiga ini mungkin nilai tabungnya mungkin agak kurang ya. Kenapa? Karena otomatis nanti seiring berjalan waktu mobilnya kan harganya turun ya. Tapi itu kan salah satu pilihan ketiga gitu ya. Nah, ketimbang Anda menabung melalui beli rumah, beli kebun dan sebagainya, saat Anda terdesak itu menjualnya susahnya minta ampun. Saya sudah mengalaminya. Saat kita terdesak, menjualnya susahnya minta ampun. Tetapi kalau kita punya emas, punya uang di bank dan sebagainya, punya mobil pun tengah malam bisa dijual gitu. Emas apalagi gitu. Uang di ATM juga, uang di rekening juga, itu kapan aja bisa diambil gitu. Jadi 3, kalau kita umur sudah di atas 55, 60 ke atas, kita nabungnya 3 pilihan itu aja. Emas, di bank, sama kendaraan, mobil contohnya gitu ya. Itu yang paling gampang menjual semuanya gitu ya. Nah, jadi artinya kita di umur-umur 60 itu nggak ada gunanya lagi kita menumpuk harta, itu nggak ada gunanya lagi gitu. Untuk apa sama kita harta lagi? Kita tinggal ibadah, menikmati hasil, jalani kehidupan. Kalau seandainya umpamanya habis uang kita, jual yang di sana satu. Habis uang kita, jual yang di sini satu. Habis lagi, jual yang di sini lagi. Ketika kita sudah memperuntukkan ini semua harta kita itu untuk anak, kita otomatis nggak bisa lagi menjualnya. Sementara kita tinggal berdua ataupun mungkin sendiri di rumah pada saat ini. Anak jauh, harta nggak bisa dijual karena sudah atas nama anak. Terus kita sama siapa yang mau mengadu coba? Nah, sementara mungkin anak dikabari dia mengatakan dia sibuk lah, inilah, itulah gitu ya. Dan kita nggak bisa protes gitu. Karena kehidupan memang udah seperti itu gitu. Kita nggak bisa protes gitu. Dan kita juga tidak boleh menyalahkan anak gitu. Karena apa? Karena dia juga butuh kehidupan dan dia juga punya kehidupan dan dia juga punya keluarga. Kita nggak boleh kesal. Nah, teman-teman. Jadi edukasi yang saya sampaikan pada kali ini bukan berarti kita tidak respect kepada anak. Tidak, salah. Tidak sama sekali. Kita respect kepada anak. Tetapi juga kita harus respect kepada diri kita sendiri. Untuk kelanjutan kehidupan kita juga harus respect. Kita juga harus pikirkan. Insya Allah anak kita akan ada rezekinya. Kalau kita mampu memberi dia apa, ya udah kasih aja gitu. Tapi jangan semuanya gitu. Karena ketika kita sudah mengasih semuanya kepada anak, terus nanti kita berharap anak yang bakal bisa menyelamatkan kita di hari tua, itu pikiran yang salah menurut saya. Berapa banyak sekarang ini orang tua yang terabaikan oleh anaknya? Berapa banyak coba lihat di sekeliling Anda? Berapa banyak orang tua yang terabaikan oleh anaknya? Karena awalnya orang tuanya terlalu berharap lebih kepada anaknya, berharap anaknya akan menjaganya di waktu tua nanti dan sebagainya. Ternyata tidak bisa. Akhirnya yang ada apa? Kecewa. Tetapi kecewa orang tua kepada anak, orang tua nggak bisa mengatakannya, karena orang tua takut anaknya juga akan tersinggung dan sedih. Tetapi orang tua hanya bisa merasakan kesedihan yang sangat dalam. Ternyata yang aku bina selama ini hanya ini yang aku dapatin. Jadi teman-teman, itulah edukasi saya pada kesempatan kali ini, agar kita sebagai orang tua bijak menyikapi dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita di hari tua ya teman-teman ya. Jadi artinya kita sama-sama berdoa aja, semoga apa yang kita harapkan ya seperti anak, pasangan dan sebagainya ya syukur-syukur berjalan seperti yang kita inginkan.
Tapi yang saya sampaikan tadi adalah itu safety yang lebih tepatnya gitu. Seandainya semua yang kita harapkan itu tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Itulah langkah-langkah dari saya. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, and komen. Jika video ini tidak bermanfaat, silakan di skip aja teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.